Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Manajemen dan Rencana Keselamatan Konstruksi ingin mempresentasikan studi kasus RKSMKK, RKK Pelaksanaan dan Pengawasan pada Jembatan Rangka Baja. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Wayan Nadira, kemudian ada Mas Ricardo, kemudian ada Agung Basofi, kemudian ada Mbak Yanti, kemudian ada Mbak Laras, kemudian ada Titis Mufid, dan kemudian ada Mbak Florence. Berikut link video. Eh, yang pertama ada meeting rapat temuan, berikut link YouTube-nya. Kemudian nanti akan kami sampaikan juga pemaparan hasil presentasi ini dan kita akan upload di YouTube juga. Baik, berikut adalah outline presentasi kami. Yang pertama ada evaluasi RKK pengawasan, yang kedua ada penyusunan ulang RKK pengawasan, yang ketiga ada mekanisme temuan dan tindak lanjut, yang keempat ada koordinasi RKK pengawasan dengan RKK pelaksanaan, yang kelima ada analisis near miss sebagai bahan revisi dokumen RKK pelaksanaan dan RKK pengawasan, yang keenam ada peta hubungan RK SMKK, RKK pelaksanaan, RKK pengawasan, kemudian yang tujuh ada daftar pustaka. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi RKK pengawasan, yang mana diminta untuk identifikasi kelemahan RKK pengawasan pada studi kasus jembatan Rangka Baja pada proyek ini. Yang pertama, itu terdapat prosedur work authority, yaitu RKK pengawasan tidak mengatur kewenangan penghentian pekerjaan saat kondisi tidak aman. Hal ini tercermin dari aktivitas crane yang mendekati radius batas aman tanpa adanya perintah penghentian kerja. Kelemahan yang kedua yaitu mekanisme tindak lanjut temuan K3 tidak terdokumentasi. Temuan pengawas hanya dibahas secara lisan dalam rapat mingguan tanpa pencatatan tertulis. Penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian sehingga tidak menjamin pengendalian risiko yang efektif. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak adanya sistem pengawasan khusus pekerjaan berisiko tinggi. RKK pengawasan tidak memuat prosedur pengawasan khusus untuk pekerjaan kritis seperti pekerjaan di ketinggian dan pemasangan rangka baja, yang mengakibatkan near miss akibat levelan yang tidak kontinu. Selanjutnya yang keempat yaitu pengawasan tidak terintegrasi dengan RK SMKK dan RKK pelaksanaan. RKK pengawasan berdiri sendiri dan hanya bersifat administratif, hanya jadwal kunjungan dan daftar hadir saja, tanpa keterkaitan langsung dengan identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan metode kerja yang telah direncanakan dalam RK SMKK dan RKK pelaksanaan. Yang kelima yaitu tidak terdapat indikator kinerja pengawasan ketiga. RKK pengawasan tidak menetapkan indikator kinerja atau KPI untuk menilai efektivitas pengawasan K3, seperti tingkat kepatuhan APD, jumlah temuan berulang, atau kecepatan penyelesaian tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya berikut adalah dasar hukum atau peraturan penyusunan RKK. Di sini khusus kedudukan RKK pengawasan dalam sistem regulasi yang ada di Indonesia. Secara relatif, RKK pengawasan adalah bagian dari implementasi sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK yang wajib diterapkan pada pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan. Berikut landasan utama, yaitu ada UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian ada PP nomor 14 tahun 2021, yaitu perubahan PP 22 2020. Kemudian yang ketiga ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Nah, berikut cuplikan pasal dan ayat dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Yang pertama ada pasal 6 ayat 1. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Yang kedua ada pasal 7 ayat 1. Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dituangkan dalam rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Yang ketiga pasal 7 ayat 2.
yaitu rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, disusun oleh penyedia jasa sesuai dengan peran dan ruang lingkup pekerjaannya. Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, setiap penyedia jasa termasuk konsultan pengawas wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang dituangkan dalam Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK sesuai dengan peran dan ruang lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, konsultan pengawas berkewajiban menyusun dan menerapkan RKK pengawasan sebagai bagian dari pelaksanaan SMKK. Selanjutnya, penyusunan ulang RKK pengawasan. Nah, berikut kita review, kemudian kita susun ulang RKK pengawasan yang sesuai aturan, yang ideal, yang baiknya seperti apa. Di sini kurang lebih ada 8 dan ada 9 outline. Yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup pengawasan. Berikut mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, elemen leadership and planning. Kemudian yang kedua ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Regulasi menuntut pencegahan keselamatan, perlindungan tenaga kerja, pabrik, dan lingkungan. Makna dalam RKK pengawasan yaitu tujuan diformalkan. Ruang lingkup mencakup seluruh aktivitas berisiko, kerja di ketinggian, kren, sungai. Itu contoh selama itu termasuk itu juga. Nah, berikut penyusunan ulangnya yaitu pengawasan K3 bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas konstruksi jembatan dilaksanakan sesuai RK SMKK dan RKK pelaksanaan, serta untuk mencegah kecelakaan kerja, kejadian nyaris celaka atau near miss, dan kerugian akibat kondisi tidak aman. Ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh tahapan pekerjaan konstruksi dengan fokus pada pekerjaan berisiko tinggi seperti pekerjaan di ketinggian, pemasangan rangka baja, pengangkatan menggunakan kren, dan pekerjaan di atas dan sungai. Yang kedua itu peran dan tanggung jawab. Mengacu pada Permen PUPR nomor 10 2021 dan PP nomor 14 2021, yaitu regulasi mengharuskan penetapan peran jelas dan tanggung jawab pengendalian keselamatan. Makna dalam RKK pengawasan yaitu dibedakan peran pengawas, petugas K3 dan kontraktor. Kedua, jalur koordinasi dan akuntabilitas ditetapkan. Berikut penyusunan ulangnya. Yang pertama ada pengawas proyek, yaitu melakukan inspeksi K3 secara rutin dan insidentil, mencatat temuan serta memastikan tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang kedua yaitu petugas K3 konstruksi, mengidentifikasi potensi bahaya, memberikan rekomendasi pengendalian risiko, serta mengkoordinasikan penerapan prosedur keselamatan di lapangan. Yang ketiga yaitu ada kontraktor pelaksana, yaitu bertugas dan bertanggung jawab menindaklanjuti temuan pengawasan, melaksanakan perbaikan kondisi tidak aman, dan memastikan pekerja mematuhi ketentuan K3. Kemudian yang ketiga ada prosedur inspeksi K3. Di sini mengacu pada Permen PUPR nomor 10, yaitu tentang elemen operation, dan SE Menteri PUPR tentang implementasi SMKK. Di mana regulasi menuntut untuk pengendalian operasional dan pengawasan lapangan berkelanjutan. Makna dalam RKK pengawasan yaitu inspeksi rutin, insidentil, dan khusus pekerjaan kritis wajib diatur. Berikut penyusunan ulangnya yaitu inspeksi K3 dilaksanakan secara rutin, sesuai jadwal mingguan dan harian pada pekerjaan kritis. Yang kedua, insidentil. Apabila terjadi perubahan metode kerja, kondisi cuaca ekstrim, atau insiden K3. Inspeksi mencakup kepatuhan penggunaan APD, kondisi peralatan kerja, sistem pengaman, termasuk lifeline, guardrail, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan RKK pelaksanaan. Yang keempat, ada mekanisme stop work authority. Di sini mengacu pada prinsip pencegahan kecelakaan dalam UU nomor 1 1970 dan elemen pengendalian risiko SMKK yang tertuang dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Regulasi tidak membolehkan pekerjaan berlanjut dalam kondisi tidak aman. Kemudian makna dalam RKK pengawasan yaitu yang pertama, pengawas dan petugas K3 diberi kewenangan menghentikan pekerjaan. Kedua, pekerjaan hanya dilanjutkan setelah diverifikasi. Ini menjawab kunci terhadap kasus near miss, kren, dan kerja di ketinggian sebagaimana menjadi soal pada studi kasus pada jembatan Rangka Baja ini. Berikut penyusunan ulang untuk RKK pengawasannya, yaitu RKK pengawasan menetapkan kewenangan penghentian pekerjaan atau stop work authority bagi pengawas dan petugas K3 apabila ditemukan kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan
penghentian pekerjaan dilakukan hingga tindakan pengendalian risiko dilaksanakan dan diverifikasi, serta dicatat secara resmi dalam laporan pengawasan. Kemudian ada alur pelaporan temuan, mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, yaitu elemen documented information. Yang kedua ada prinsip audit dan keragaman ketiga. Regulasi mewajibkan pencatatan dan ketelusuran pengendalian risiko. Makna dalam RKK pengawasan yaitu temuan harus tertulis. Yang kedua ada PIC, harus ada tenggat waktu dan status temuan. Penyusunan ulang untuk RKK pengawasan ini yaitu setiap temuan KTK dicatat secara tertulis melalui form inspeksi lapangan dan dilaporkan kepada pertama, pengawas proyek, kedua, petugas K3, yang ketiga, penanggung jawab pekerjaan dari kontraktor. Laporan memuat jenis temuan, lokasi, tingkat risiko, dan rekomendasi tindakan perbaikan. Yang keenam ada tindak lanjut dan verifikasi. Mengacu pada prinsip continual improvement dalam SMKK dan PP nomor 14 tahun 2021. Regulasi menuntut tidak hanya menemukan masalah, namun tetapi memastikan juga perbaikan efektif. Kemudian, maka dalam RKK pengawasan ada verifikasi, harus ada penutupan temuan atau close out. Itu penting, ada verifikasi dan ada penutupan temuan atau close out. Penyusunan ulang pada RKK pengawasan ini yaitu kontraktor wajib melaksanakan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi pengawas dalam batas waktu yang ditetapkan. Oke, pengawas dan petugas ketiga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara efektif sebelum temuan dinyatakan selesai atau close. Yang ketujuh ada dokumentasi pengawasan mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 dan pedoman SMKK PUPR. Regulasi mewajibkan rekaman keselamatan sebagai bukti penerapan SMKK. Maka dalam RKK pengawasan harus ada form inspeksi, harus ada laporan temuan, harus ada notulen rapat, dan dokumentasi foto. Berikut penyusunan ulangnya. Seluruh kegiatan pengawasan didokumentasikan dalam bentuk form inspeksi K3, laporan temuan dan tindak lanjut, notulen rapat koordinasi K3, dan dokumentasi foto kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Dokumentasi ini menjadi bagian dari arsip SMKK proyek. Selanjutnya yang ke-8 yaitu monitoring dan evaluasi. Mengacu pada elemen performance evaluation dalam SMKK dan prinsip evaluasi kinerja K3. Regulasi menuntut untuk dilakukan evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Maka dalam pengawasan RKK pengawasan ini digunakan indikator seperti temuan, near miss, kepatuhan, dan menjadi dasar perbaikan RKK SMKK dan RKK pelaksanaan. Penyusunan ulangnya, evaluasi efektivitas RKK pengawasan dilakukan secara berkala melalui pertama, analisis jumlah dan jenis temuan K3. Yang kedua, evaluasi kejadian near miss. Yang ketiga, penilaian kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap RKK SMKK dan RKK pelaksanaan. Berikut yang ke-9 yaitu kita telah diskusikan dan buatkan tabel perbaikan terkait sasaran dan program pengawasan keselamatan konstruksi. Berikut tabel terdapat nomor, terdapat urian pekerjaan, sasaran, dan program pengawasan. Yang pertama, mobilisasi alat berat dan material. Sasarannya yaitu tidak terjadi kecelakaan kerja dan gangguan lalu lintas. Program pengawasannya yaitu pemeriksaan kelayakan alat, verifikasi sertifikat operator, pengaturan jalur mobilisasi, dan pengawasan lapangan saat mobilisasi. Yang kedua ada pekerjaan perangkap baja dan kerja di ketinggian. Sasarannya tidak terjadi jatuh dari ketinggian dan near miss. Program pengawasannya yaitu pemeriksaan sistem lifeline continue, penggunaan full body harness, inspeksi harian pekerjaan di ketinggian. Yang ketiga ada pengangkatan material menggunakan kren. Sasarannya yaitu operasi pengangkatan berjalan aman dan terkendali. Program pengawasannya yaitu pengawasan radius kerja kren, pengecekan load chart, penetapan petugas signalman, dan penerapan stop work authority. Keempat ada aktivitas kerja di atas sungai. Sasarannya tidak terjadi kecelakaan pekerjaan dan pencemaran sungai. Program pengawasannya yaitu pengawasan area kerja, penggunaan APD khusus, pembatasan area berbahaya, dan inspeksi rutin. Kelima ada
Pelaksanaan metode kerja berisiko tinggi. Sasarannya yaitu metode kerja sesuai RKK pelaksanaan. Program pengawasannya yaitu verifikasi metode kerja, inspeksi pelaksanaan lapangan, dan pencatatan ketidaksesuaian. Yang keenam ada pelaporan dan tindak lanjut temuan K3. Sasarannya yaitu seluruh temuan ditindaklanjuti dan ditutup atau close. Program pengawasannya yaitu dilakukan pencatatan tertulis temuan, penetapan PIC dan tenggat waktu, serta verifikasi penutupan temuan, sehingga bisa dikatakan close. Yang ketujuh ada koordinasi K3 proyek. Sasarannya yaitu komunikasi K3 berjalan secara efektif. Program pengawasannya yaitu rapat koordinasi K3 rutin, pembahasan hasil inspeksi, dan evaluasi temuan. Yang kedelapan ada monitoring dan evaluasi pengawasan. Di sini sasarannya itu efektivitas pengawasan K3 meningkat. Dengan program pengawasannya yaitu evaluasi berkala temuan K3, near miss, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Semangat pagi! Saya akan memaparkan mekanisme temuan dan tindak lanjut. Jika ada temuan K3 di lapangan, ada sesuatu yang salah, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup menyesal lalu meminta maaf? Tentu saja tidak. Ada prosedur yang harus dilakukan. Ketika ada temuan K3 di lapangan, maka temuan itu akan diobservasi oleh pengawas dan petugas K3. Kemudian diidentifikasi jenis dan tingkat risiko. Apakah ini kondisi yang tidak aman? Jika itu adalah kondisi yang tidak aman, maka perlu stop work authority dan perlu tindakan perbaikan segera. Kemudian ada mekanisme pelaporan temuan K3. Setelah itu, ada pelaksanaan tindakan perbaikan, kemudian verifikasi lapangan oleh pengawas atau petugas K3. Kemudian kalau sudah sesuai, maka bisa close out, didokumentasikan, kemudian monitor dan evaluasi. Jika tidak, maka perbaikan ulang. Kemudian jika ternyata temuan itu mempunyai resiko yang sedang, maka tetap pertemuan itu dicatat, kemudian diadakan tindakan perbaikan. Kemudian ada pelaporan, kemudian ada tindakan perbaikan, verifikasi, kemudian hingga close out, dokumentasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Mekanisme temuan dan tindak lanjut. Yang pertama, biasanya ada temuan saat pengawas atau melakukan inspeksi lapangan yang terjadwal harian atau mingguan. Ada kondisi yang tidak sesuai, maka harus dicatat. Dan kemudian ada dokumentasi atau bukti, misalnya form inspeksi lapangan, catatan kronologi, atau bisa juga foto-foto. Kemudian setelah ada temuan, maka ada rekomendasi. Pengawas menyusun rekomendasi tindakan perbaikan. Kata kuncinya di sini adalah rekomendasi harus spesifik dan berbasis regulasi. Tidak bisa sesuai dengan selera pribadi. Dan selain itu, rekomendasi mempunyai target. Ada deadline-nya dan juga siapa PIC-nya. Dan seperti temuan, juga didokumentasikan apa rekomendasinya, terus itu apa, regulasi atau standar yang dijadikan dasar, dan notulen rapat koordinasi yang mencatat rekomendasi. Berikut adalah basis regulasi, yaitu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 pasal 24. Di sini diatur bahwa
Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka laporannya harus tertulis. Tidak bisa lisan-lisan saja. Apalagi kalau telepati. Jadi harus tertulis. Yang kedua adalah penyedia jasa wajib menindaklanjuti laporan. Dan kemudian ketiga, pengawas pekerjaan melakukan verifikasi atas tindak lanjut yang sudah dilakukan. Dan setelah verifikasinya itu dituangkan dalam berita acara. Berikut adalah contoh regulasi yang lain. Ini yang nasional dan ini yang internasional. Setelah ada rekomendasi, maka dilanjutkan dengan tindakan perbaikan. Di sini harus ada tindakan nyata dari kontraktor. Bisa misalnya berupa pemasangan lifeline tambahan, penerapan stok work order, atau revisi SOP. Dan harus ada buktinya. Foto ketika kondisi diperbaiki, kemudian ada form tindak lanjut yang ditandatangani penanggung jawab, dan ada bukti administrasi. Misalnya ada revisi SOP atau ada instruksi kerja baru, itu ada administrasinya. Kemudian setelah itu adalah proses verifikasi. Tujuan dari proses verifikasi ini adalah memastikan perbaikan sesuai rekomendasi dan standar K3. Kalau belum sesuai, siklus kembali ke tahap rekomendasi. Di sini proses verifikasi juga dicatat, didokumentasikan. Ada checklist verifikasi dengan tanda tangan pengawas, ada foto kondisi final, kemudian ada update juga pada logbook. Temuan dan tindak lanjut itu dituangkan dalam form inspeksi, supaya tercatat. Jadi tidak lisan saja. Apalagi sampai kalau telepati. Mengira bahwa semua orang harus tahu, tanpa harus diberitahu. Form inspeksi itu harus selaras dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 pasal 24. Yaitu wajib dilaporkan tertulis, ditindaklanjuti, dan diverifikasi. Kemudian formatnya dibuat mudah dimengerti. Form inspeksi ini juga menjadi lampiran wajib RKK pengawasan dan bukti audit K3. Pertanyaannya adalah, kenapa formulir inspeksi diperlukan? Yang pertama adalah identifikasi dan pengendalian bahaya. Dengan inspeksi yang rutin, berkala, diharapkan dapat menemukan sumber-sumber bahaya potensial. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan standar dan peraturan. Kemudian yang ketiga, dokumentasi dan akuntabilitas. Jadi ada catatan tertulis sistematis tentang pengawasan yang telah dilakukan, kapan, siapa, hasilnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah dasar pengambilan tindakan korektif. Yang kelima adalah pelaporan dan evaluasi kinerja K3. Yang keenam adalah bukti nihil kecelakaan. Terutama pada tahap serah terima pekerjaan, jadi formulir dan laporan inspeksi digunakan sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut nihil kecelakaan dan bahwa proyek telah selesai dengan aman. Apa saja yang harus ada di form inspeksi? Yang pertama, tentu saja harus ada identitas pengawas dan kontraktor. Tanggal dan waktu inspeksi, lokasinya di mana, nama-namanya siapa saja. Kemudian yang kedua adalah item pemeriksaan teknis, yang dimana ini disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.
biasanya mencakup tentang APD, sarana kerja, lingkungan kerja, dan juga dokumen kerja. Yang ketiga adalah kolom pemeriksaan. Di sini, pada prinsipnya sebenarnya adalah mengecek status kepatuhan. Apakah prosedur-prosedur yang ada dijalankan. Yang keempat adalah temuan dan rekomendasi. Yang kelima adalah verifikasi. Checklist verifikasi ditandatangani oleh pengawas. Yang keenam, bagian penutup, biasanya ada nama pengawas, tanda tangan, kemudian catatan tambahan, misalnya jika ada rekomendasi sistemik. Berikut ini adalah form inspeksi, contoh form inspeksi. Di sini bisa kita lihat ada lokasi, terus ini inspeksinya dilakukan oleh dalam rangka apa, kemudian ada temuan, rekomendasi, ada prioritas, apakah ini low atau high, kemudian siapa PIC-nya, kapan target date-nya, apa yang harus dilakukan, apakah sudah dilakukan atau tidak, apa masih open atau udah close, kemudian ada kolom verifikasi. Di sini juga bisa kita lihat bahwa di bawah sini ada nama-nama pengawas yang melakukan inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Basofi. Di kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait dengan koordinasi RKK pengawasan dengan RKK pelaksanaan, yang dimana untuk kelompok kami itu tentang studi kasus pembangunan jembatan Rangka Baja. Baik, selanjutnya di dalam tabel RKK pelaksanaan itu biasa kita kenal sebagai IBPRP atau tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Di mana pada tabel ini berisi tentang deskripsi risiko, penilaian tingkat risiko, dan penilaian sisa risiko. Di mana untuk deskripsi risiko itu ada kolom uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan risiko. Kemudian di tabel penilaian tingkat risiko terdapat kemungkinan, keparahan, nilai risiko, dan tingkat risiko awal. Kemudian bagaimana pengendalian risiko awal dan juga penilaian sisa risiko dengan kolom terdiri dari kemungkinan, keparahan, nilai risiko, dan tingkat risiko awal. Kemudian terdapat pengendalian risiko lanjutan. Salah satu contohnya adalah di nomor 1 seperti untuk pekerjaan galian, di mana risiko bahayanya yaitu terjatuh dari lokasi galian, tertabrak alat berat, dan terbentur alat kerja. Sehingga risikonya adalah patah tulang, meninggal, luka berat, atau luka ringan. Hal tersebut mengacu ke UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat angkut. Di mana untuk penilaian tingkat risiko itu kemungkinannya adalah 4 dan keparahan 3, sehingga nilai risiko awal yaitu 4 kali 3, 12 dengan kategori sedang. Kemudian pengendalian awal risikonya adalah dengan membuat batas aman di lokasi galian. Kemudian untuk penilaian sisa risikonya ada kemungkinan 2, keparahan 1, sehingga nilai risiko 2 kali 1 adalah 2 dengan kategori kecil. Kemudian untuk pengendalian risiko lanjutannya adalah memasang rambu di lokasi galian. Selanjutnya ada beberapa pekerjaan lain seperti pekerjaan timbunan, kemudian pekerjaan pembesian, pekerjaan pengecoran, dan pemasangan rangka baja. Di sini terkait dengan studi kasus kelompok kami adalah kita akan fokus di pemasangan rangka baja, yaitu penjimah, di mana identifikasi bahayanya adalah terjatuh dari ketinggian, risikonya mengalami patah tulang. Hal ini mengacu ke UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan K3. Untuk penilaian tingkat risikonya adalah sedang, pengendalian risiko awalnya adalah membuat instruksi kerja yang aman. Penilaian risikonya tergolong kecil, dan pengendalian risiko lanjutannya adalah menggunakan APD full body harness.
Soalnya di sini terdapat kren tidak kuat menahan beban baja dan seling jembatan terputus. Risikonya adalah kren patah dan seling mengenai pekerja. Dengan masing-masing tingkat risiko awal adalah sedang. Untuk pengendalian risiko awalnya adalah membuat perencanaan yang aman pada saat erection dan memastikan seling tidak ada kerusakan. Pengendalian risikonya masing-masing tergolong kecil. Dengan pengendalian risiko lanjutan adalah menggunakan kapasitas kren yang sesuai dengan beban angkat dan menggunakan seling standar. Pada studi kasus ini terdapat 3 contoh situasi lapangan. Yang pertama adalah dapat dilihat bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan erection pada rangka baja pada jembatan tidak sesuai dengan dokumen RK pelaksanaan IBPRP nomor 5, yang mana para pekerja tidak menggunakan full body harness yang dapat mengakibatkan terjatuh dari ketinggian. Di foto nomor 2 ini terdapat pekerjaan kren yang sangat dekat dengan lalu lintas dan raya, sehingga hal tersebut dapat membahayakan para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Oleh karena itu, ini tidak sesuai dengan IBPRP poin 1, di mana harus ada rambu-rambu atau pagar pelindung di pinggir jalan untuk melindungi aktivitas yang ada di samping kegiatan kren tersebut. Dan nomor 3 ini foto 3, yaitu kren yang digunakan dalam pekerjaan. Untuk pemilihan komponen harus memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga pada bagian IBPRP poin nomor 5 harus dipastikan bahwa untuk mencegah terjadinya kren patah maka dibutuhkan kapasitas kren yang sesuai dengan beban yang diangkat. Selain itu, dari aspek pengawasan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengawas di lapangan. Yang pertama adalah mengacu dengan RKK pengawasan, di mana terdapat 5 aspek pengawasan. Yang pertama, kepatuhan metode kerja dan lift plan. Yang kedua, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada kelayakan alat dan personel. Yang keempat, ada stabilitas dan posisi kren. Yang kelima, ada komunikasi dan koordinasi lapangan. Di mana setiap pengawas harus memiliki sikap yang dapat dilakukan oleh pengawas sehingga kecelakaan yang terjadi itu dapat dicegah. Misalkan untuk kepatuhan metode kerja dan lift plan, di mana sikap pengawas itu harus disiplin, tegas, dan konsisten. Kemudian untuk yang poin 2 ada preventif, mengutamakan keselamatan. Yang ketiga, objektif, profesional. Yang keempat, teliti, waspada. Yang kelima, komunikatif dan tegas. Itu nomor 1, seperti tindakan pengawas adalah dengan memeriksa dan memastikan lift plan disetujui atau menolak pengangkatan yang tidak sesuai dengan metode kerja. Hal ini masuk ke dalam indikator kepatuhan, di mana lift plan yang tersedia dan disetujui dan kapasitas kren itu sesuai dengan perhitungan. Untuk nomor 2 adalah memastikan penggunaan APD, menghentikan pekerjaan saat kondisi tidak aman atau memimpin toolbox meeting. Hal ini adalah tindakan yang harus dilakukan pada saat melakukan erection baja, seperti pada foto nomor 2 sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa sertifikat kren dan kompetensi operator, rigger, dan signalman, atau menolak alat atau personel yang tidak layak, sehingga dalam kegiatan penggunaan kren ini para pengawas harus mempunyai kompetensi untuk dapat memastikan sertifikat layak operasi dan kompetensi dari penggunaan kren tersebut sudah sesuai. Kemudian ada memastikan posisi kren stabil, memeriksa ground bearing capacity dan outrigger. Terus selanjutnya adalah menetapkan suatu signalman atau menghentikan pekerjaan jika terjadi miskomunikasi. Jadi dari aspek tersebut ini harus dilakukan oleh para pengawas saat melakukan pengawasan kegiatan di lapangan. Baik, mungkin itu saja terkait dengan hubungan antara RKK pelaksanaan dengan RKK pengawasan terkait dengan studi kasus pekerjaan jembatan dengan rangka baja. Yang terhormat dosen mata kuliah SMRKK Pak Rosi dan juga Pak Danang, di sini saya akan memaparkan untuk
bagian analisis NIRMIS sebagai bahan revisi dokumen RKK pelaksanaan dan RKK pengawasan untuk studi kasus pembangunan jembatan baja. Nah, di sini bisa kita lihat alur bagan untuk mekanisme NIRMIS yang memicu review dan revisi RKK pelaksanaan dan pengawasan. Jadi di sini pertama ada kejadian NIRMIS di lapangan, kemudian diidentifikasi NIRMIS oleh pengawas, lalu jika terkategori fatal itu bisa langsung ditangani sesuai dengan protokol darurat lalu dimasukkan dalam pelaporan NIRMIS. Kemudian dengan adanya pelaporan NIRMIS itu dilakukan review dokumen RKK pelaksanaan dan pengawasan sehingga terjadi revisi untuk di bidang RKK pelaksanaan dan di bidang RKK pengawasan. Jadi untuk terjadinya revisi untuk kedua bagian dokumen tersebut maka dijadikan implementasi dan sosialisasi RKK dan revisi untuk RKK pengawasan tersebut. Nah, sehingga output yang dihasilkan adalah nanti adanya dokumen komprehensif untuk dokumen RKK pengawasan dan revisi dokumen RKK pelaksanaan. Nah, setelah tadi kita melihat bagan yang sudah dipaparkan, nah berikut ini adalah gambaran umum untuk NIRMIS yang terjadi, yaitu pekerja hampir terjatuh di atas rangka baja karena lifeline tidak continue. Nah, lifeline adalah kabel atau tali kuat yang direntangkan sepanjang area kerja yang digunakan pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian tertentu. Itu meliputi harness, sabuk pengaman di badan, dan lanyard itu tali pendek penghubung. Nah, dalam konteks pembangunan jembatan baja, itu pekerja harus melepaskan pengait atau hook dari satu bagian lifeline untuk menyambungkan ke bagian lain karena menuju titik pasang berikutnya tanpa ada perlindungan. Nah, hal ini bisa mengakibatkan resiko yang sangat fatal, yaitu pekerja berpotensi mengalami kematian akibat terjatuh dari ketinggian. Nah, kemudian NIRMIS yang kedua adalah kren bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop worker order. Nah, apa sih yang dimaksud NIRMIS kedua ini? Nah, dalam konteks pembangunan jembatan baja, insiden NIRMIS ini berkaitan dengan pelanggaran limitasi beban dan jangkauan alat angkat yang tidak dihentikan, itu salah satunya mobil kren oleh sistem pengawas. Nah, dalam hal tersebut itu sedang mengoperasikan beban pada jarak yang hampir mencapai titik kritis stabilitasnya dan harus terdokumentasikan dalam logbook operator dan pengawas untuk mengenai evaluasi apakah kren tersebut bisa mengangkat beban dengan radius tertentu. Nah, selanjutnya, terkait hal tersebut, di sini juga adanya temuan pengawas itu hanya dibahas di rapat mingguan tanpa ditindak lanjut tertulis. Nah, temuan yang dibahas secara lisan tanpa dokumentasi formal itu disebut sebagai kegagalan sistem pelaporan atau reporting system failure, sehingga tidak adanya pelaporan investigasi, perintah perbaikan, ataupun verifikasi lapangan yang terdokumentasi. Nah, selain itu, tidak adanya tindak lanjut administratif menyebabkan tidak adanya identifikasi akar masalah dan mengakibatkan berulang-ulangnya tanda bahaya pada proyek jembatan baja. Nah, kondisi ini menciptakan safety silence atau keheningan keselamatan. Yang dimaksud itu adalah temuan pengawas tidak diformalkan dalam bentuk dokumen yang menimbulkan pembiaran atau negligence di area kerja, sehingga ketika ada kecelakaan kerja itu semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan jembatan baja bisa terjerat hukum. Nah, kemudian setelah kita melakukan gambaran umum untuk NIRMIS, kemudian kita melakukan input data NIRMIS sebagai mitigasi preventif. Nah, input data NIRMIS itu memicu proses penyesuaian dokumen SMKK berdasarkan perubahan lingkup dan kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan, sehingga bisa menjadi catatan resiko untuk RKK pelaksanaan karena asumsi resiko awal terbukti tidak lagi memadai untuk memitigasi bahaya nyata di lapangan. Nah,
pada revisi tersebut juga perlu ada fokus untuk perbaikan teknis operasional, sedangkan untuk RKK pengawasan itu lebih ke penguatan fungsi kontrol dan frekuensi inspeksi melalui rencana inspeksi atau bisa memastikan izin kerja berikutnya berdasarkan standar keselamatan yang berlaku untuk ditingkatkan guna mencapai peningkatan kinerja yang sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, setelah tadi kita melakukan input data NIRMIS sebagai mitigasi preventif, nah di sini selanjutnya kita melakukan pemrosesan input data tersebut, yaitu data NIRMIS sebagai review dan revisi RKK. Nah, dalam konteks pembangunan jembatan rangka baja, NIRMIS memicu perubahan dokumen melalui tahapan sebagai berikut. Yang satu, identifikasi melalui pengawasan. Kejadian NIRMIS dicatat dalam tahapan pelaporan, pelaksanaan kemajuan, pekerjaan, dan bisa menjadi bahan dalam pengawasan dan evaluasi penerapan SMKK oleh pengguna jasa. Kemudian, analisis kesenjangan atau gap analysis, di mana tim ketiga mengevaluasi apakah insiden tersebut terjadi karena metode kerja yang salah atau ketidakpatuhan terhadap analisis keselamatan kerja konstruksi atau AKK. Kemudian, pemicu penyesuaian dokumen, di mana NIRMIS yang terjadi menjadi hasil evaluasi yang mewajibkan adanya penyesuaian dokumen SMKK berdasarkan perubahan lingkup dan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan revisi RKK pelaksanaan, di mana kontraktor harus melakukan pembaharuan strategi mitigasi dalam RKK pelaksanaan, misalnya memperketat spesifikasi alat angkat atau crane atau membuat gambar kerja levelan di area kerja. Nah, yang terakhir adalah melakukan revisi RKK pengawasan, di mana konsultan pengawas harus merevisi rencana inspeksi dan pengujian atau ITP untuk memastikan pengawasan pada titik kritis yang menyebabkan NIRMIS diperketat sebelum izin kerja berikutnya diberikan. Nah, yang terakhir adalah hasil pemrosesan NIRMIS yang memicu review dan revisi RKK. Nah, output dari pemrosesan ini adalah penyusunan kembali dokumen RKK pengawasan yang komprehensif yang didukung dengan adanya dokumen review RKK pelaksanaan dengan acuan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi yang memastikan siklus keselamatan kerja kembali ke standar yang lebih tinggi. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai bab selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Ricardo. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide-slide selanjutnya. Baik, dalam pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja ini kami menemukan beberapa NIRMIS kejadian. Yang pertama adalah pekerjaan hampir terjatuh di atas rangka baja karena levelan tidak kontinu. Kemudian yang kedua adalah kren bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop work order. Yang ketiga yaitu temuan pengawas hanya dibahas di rapat mingguan tanpa tindak lanjut tertulis. Baik, akibat NIRMIS pekerja hampir terjatuh di atas rangka baja karena levelan tidak tertentu ini berdampak terhadap RKK pelaksanaan, yaitu pertama perbaikan prosedur terhadap kerja aman, di mana kita menetapkan levelan harus kontinu sepanjang jalur kerja di atas rangka baja, kemudian menambahkan SOP penggunaan double layer agar pekerja tetap terikat saat bekerja dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, peningkatan terhadap sarana K3, di mana menyediakan levelan tambahan angkor poin permanen atau sistem horizontal levelan. Kemudian memastikan harness dan layer sesuai dengan SNI 9077 tahun 2021 tentang pelindung diri, sabuk pengaman tubuh, full body harness, dan ASNI ASSP Z359 series tentang
Full Protection Code. Yang ketiga, pelatihan ulang pekerja, di mana di sini kami membuat safety induction khususnya untuk pekerjaan di ketinggian. Kemudian kami memberi simulasi-simulasi terhadap cara berpindah aman dengan lift line continue. Yang keempat adalah dokumentasi dan evaluasi, di mana NIRMIS ini dicatat sebagai lesson learned dalam laporan harian maupun mingguan, dan menjadi dasar revisi metode pelaksanaan erection baja. Nah, hal ini, NIRMIS ini juga terdapat dampak terhadap RKK pengawasan, yaitu 1. Inspeksi lebih ketat, yang mana pengawas wajib memeriksa berkelanjutan lift line sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian melakukan checklist K3 harian ditambah poin khusus untuk lift line dan angkor poinnya. Yang kedua, yaitu mengadakan audit keselamatan, di mana NIRMIS ini menjadi indikator perlunya audit SMKK dan pengawasan pelaporan ke PJPK maupun BUP untuk tindak lanjut selanjutnya. Yang ketiga adalah koordinasi antar stakeholder, di mana di sini konsultan pengawas harus menyampaikan rekomendasi revisi terhadap kontraktor pelaksana, serta mengadakan rapat koordinasi khususnya membahas perbaikan sistem lift line. Yang keempat, monitoring berkelanjutan, di mana pengawas melakukan random check saat pekerjaan erection baja berlangsung. Terus kemudian mengadakan evaluasi mingguan terhadap implementasi revisi RKK pelaksanaan. Selanjutnya, akibat NIRMIS kren bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop work order, di sini juga terdapat dampak-dampak terhadap RKK pelaksanaan, yaitu 1. Prosedur kerja aman SOP kren, di mana kita menetapkan radius aman operasi kren sesuai dengan kapasitas dan kondisi lapangan berdasarkan SNI ISO 1240-1 tahun 2028, yaitu kren safe use dan standar penggunaan kren yang aman termasuk radius kerja. Dan wajib adanya lifting plan yang disetujui sebelum pekerjaan berlangsung dimulai. Yang kedua adalah stop work order, biasa disingkat SWO. Di sini menambahkan mekanisme penghentian pekerjaan bila kren mendekati batas aman, di stop. Kemudian penunjukan signalman atau flagman yang berkewenangan untuk menghentikan operasi. Yang ketiga adalah pencatatan dan dokumentasi. Setiap deviasi radius aman harus dicatat sebagai incident report. Dan NIRMIS ini juga dimasukkan ke dalam laporan harian maupun mingguan sebagai lesson learned. Yang keempat adalah pelatihan operator dan pekerja. Di sini kita melakukan refresh training tentang radius aman, kapasitas kren, dan prosedur kerja SWO. Kemudian kita juga melakukan simulasi evakuasi bila terjadi kegagalan kren. Nah, akibat NIRMIS kren bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop work order, di sini juga terdapat dampak-dampak terhadap RKK pengawasan, yaitu 1. Checklist inspeksi kren. Di sini kita harus menambahkan poin khusus tentang radius aman, kapasitas beban maupun posisi outriggersnya. Yang kedua, audit keselamatan. NIRMIS dijadikan indikator perlunya audit SMKK berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Kemudian konsultan pengawas juga wajib melaporkan ke PJPK maupun BUP. Yang ketiga adalah koordinasi antar stakeholder.
di mana kita harus melakukan rapat koordinasi khususnya membahas prosedur SWO dan pencatatan insiden berdasarkan OSHA 1927 poin 14.12 tentang crane inspection, yaitu standar internasional inspeksi crane. Yang keempat adalah monitoring berkelanjutan. Di sini pengawas harus melaksanakan random check saat crane beroperasi, kemudian mengevaluasi mingguan terhadap efektivitas revisi RKK pelaksanaan berdasarkan model BPSDM PUPR tentang pengendalian pengawasan pekerja konstruksi, pedoman teknis pengawasan proyek konstruksi. Kemudian satu NIRMIS selanjutnya yaitu temuan pengawasan hanya dibahas di rapat mingguan tanpa adanya tindak lanjut tertulis. Di sini pun terdapat beberapa dampak terhadap RKK pengawasan, yaitu pertama, checklist pengawasan. Sebaiknya ditambahkan poin khusus dengan pertanyaan apakah tindak lanjut temuan sudah terdokumentasi tertulis atau belum. Kemudian yang kedua adalah melakukan audit keselamatan. NIRMIS ini menjadi indikator perlunya audit SMKK. Kemudian konsultan pengawas wajib melaporkan juga kepada PJPK ataupun BUP bila tindak lanjut tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi antar stakeholder, di mana harus diadakan rapat koordinasi yang menghasilkan minutes of point dengan daftar tindak lanjut yang jelas dari pihak owner, kontraktor maupun pengawas. Kemudian yang keempat adalah monitoring berkelanjutan, di mana pengawas melakukan verifikasi laporan atas tindak lanjut yang sudah dicatat. Kemudian membuat laporan pengawasan bulanan harus menyertakan status tindak lanjutnya. Dan akibat NIRMIS temuan pengawasan hanya dibahas di rapat mingguan tanpa tindak lanjut tertulis, ini juga terdampak beberapa terhadap RKK pelaksanaan. Yaitu 1. Prosedur tindak lanjut wajib tertulis. Setiap temuan pengawas wajib dituangkan di dalam Corrective Action Report atau Safety Observation Report. Kemudian penetapan batas waktu deadline-nya untuk penyelesaian tindak lanjut. Yang kedua, integrasi ke SOP pelaksanaan. Di sini SOP pekerjaan harus mencantumkan mekanisme tindak lanjut temuan K3, kemudian penanggung jawab set manager, set officer wajib menandatangani setiap laporan tindak lanjutnya. Yang ketiga adalah pelatihan dan sosialisasi, di mana pekerja dan manajemen lapangan wajib dilatih untuk memahami pentingnya dokumentasi formal. Kemudian yang keempat, mengadakan evaluasi secara berkala. NIRMIS ini dijadikan bahan evaluasi dalam toolbook meeting, bukan hanya untuk rapat mingguan, tetapi untuk rapat bulanan maupun koreksi per segmen selanjutnya. Berikut adalah contoh struktur laporan NIRMIS pada RKK pengawasan. Di dalam dokumen ini terdapat data-data seperti sanksi yang melihat, kemudian data-data kejadian, kemudian data pribadi yang terlibat, kemudian data peralatan material yang terlibat dari jenis peralatan maupun hal-hal apa saja yang terjadi. Dan terdapat juga data kemungkinan yang dapat cedera.
Terdapat juga data temuan fakta di dalam penyelidikan, tindakan aman maupun kondisi tidak aman. Kemudian terdapat juga data seperti saran. Kemudian dokumen ini ditandatangani oleh set manager, PM maupun KHSE manager maupun officer. Bagian selanjutnya yaitu bagian peta hubungan RKSMKK dengan RKK pelaksanaan dan RKK pengawasan. Studi kasus jembatan Rangka Baja. Baiklah, yang pertama itu ada RKSMKK atau Rencana Keselamatan dan Sistem Manajemen Konstruksi, di mana ini merupakan dokumen induk yang terdiri dari kebijakan ketiga, identifikasi bahaya dan risiko, dan juga program ketiga. Selanjutnya itu ada RKK pelaksanaan, di mana ini merupakan penerapan di lapangan seperti SOP, toolbox meeting, penggunaan APD, dan juga prosedur darurat. Selanjutnya ada RKK pengawasan, di mana di sini ada inspeksi K3, safety patrol, audit SMKK, dan laporan kecelakaan. Apabila terjadi suatu kecelakaan, maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasinya. Atau sebagai tindakan korektif dan perbaikannya itu dilakukan perbaikan RKSMKK dan RKK pelaksanaan, yang kemudian nanti juga akan dilakukan RKK pengawasan. Baik, selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan terkait peta hubungan sistem manajemen keselamatan konstruksi mulai dari tahap paling awal proyek ini hingga akhirnya proyek ini selesai, di mana peta hubungan ini menunjukkan dimulai dari alur komitmen dan kebijakan, lalu tahap perencanaan, lalu dilanjutkan dengan tahap penerapan atau pelaksanaan, lalu tahap pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir tahap tinjauan ulang dan perbaikan. Di setiap tahap ini memiliki alurnya masing-masing, yaitu mungkin saya mulai menjelaskan dari tahap yang pertama, yaitu tahap komitmen dan kebijakan, di mana komitmen dan kebijakan ini berfungsi sebagai dasar dari sistem keselamatan konstruksi. Adapun proses yang pertama yaitu diawali dengan penetapan regulasi SMKK sebagai acuan hukum dan standar keselamatan, lalu dilanjutkan dengan komitmen top manajemen dan pekerja. Selanjutnya itu dibentuk organisasi bidang keselamatan konstruksi untuk memastikan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, lalu dilakukan tinjauan awal kondisi keselamatan konstruksi guna mengidentifikasi kondisi awal di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu seluruh kebijakan dan komitmen tersebut itu disosialisasikan agar dipahami dan diterapkan oleh seluruh pihak. Output tahap ini adalah komitmen yang formal dan kebijakan keselamatan yang menjadi dasar dari tahapan perencanaan. Selanjutnya, setelah komitmen terbentuk, sistem berlanjut ke tahap perencanaan, yang merupakan inti dari pengendalian risiko keselamatan. Jadi, tahapan perencanaan ini merupakan inti dari pengendalian risiko keselamatan. Adapun proses-prosesnya yaitu yang pertama diawali dengan dilakukannya identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, lalu menentukan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan pada proyek ini, lalu menetapkan tujuan dan sasaran keselamatan konstruksi, lalu menyusun indikator kinerja untuk menilai pelaksanaan keselamatan, lalu menetapkan sistem pertanggungjawaban serta penyediaan sarana keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir yaitu semua hasil perencanaan ini dirangkum dalam RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi. Jadi dari semua proses itu terbentuklah RKK ini, dokumen RKK ini, yaitu di mana dokumen rencana keselamatan konstruksi. Ini merupakan dokumen operasional utama yang menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi hubungan tahap perencanaan ini sangatlah erat
untuk dijadikan pegangan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penerapan atau pelaksanaan. Di mana tahap penerapan atau pelaksanaan ini merupakan implementasi langsung dari sistem manajemen keselamatan konstruksi di lapangan berdasarkan RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya, yaitu tahap perencanaan. Adapun proses dari tahap pelaksanaan ini, yaitu yang pertama diawali dengan dilakukannya pengadaan sarana keselamatan konstruksi, lalu melaksanakan sosialisasi program keselamatan konstruksi kepada seluruh pekerja di proyek ini, lalu kita menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait, selanjutnya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi pada pekerja di proyek ini, lalu melaksanakan kegiatan pendukung keselamatan, lalu dilanjutkan dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan, hingga akhirnya dilakukan pelaksanaan keselamatan konstruksi di lapangan. Nah, pada tahap ini sistem keselamatan konstruksi itu sudah bukan lagi hanya bersifat perencanaan, tetapi sudah menjadi praktik kerja sehari-hari di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengawasan dan evaluasi. Jadi tahap ini tuh untuk memastikan bahwa sistem manajemen konstruksi berjalan dengan efektif. Maka perlu dilakukannya tahap pengawasan dan evaluasi ini. Adapun proses-proses dari tahap ini yaitu yang pertama itu diawali dengan pengawasan, dilakukan dengan inspeksi dan audit. Jadi tahap ini dilakukan melalui inspeksi dan audit sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dari inspeksi dan audit ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu lulus atau tidak lulus. Apabila hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka proyek ini diberikan bendera sistem manajemen keselamatan konstruksi atau sertifikat lah, sebagai bentuk pengakuan kepatuhan terhadap sistem keselamatan. Lalu apabila tidak lulus, maka dilakukan perbaikan dan tindakan pencegahan terhadap temuan-temuan yang ada. Nah, tahap ini tuh berfungsi sebagai alat ukur efektivitas sistem keselamatan yang telah diterapkan pada proyek ini. Lalu yang terakhir adalah tahap tinjauan ulang dan perbaikan, di mana biasanya tahap ini tuh dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen, di mana manajemen mengevaluasi hasil audit, kinerja keselamatan, dan efektivitas sistem. Nah, hasil tinjauan ini menjadi umpan balik yang mengalir kepada sistem. Dengan demikian, sistem manajemen keselamatan konstruksi berjalan sebagai siklus peningkatan berkelanjutan pada proyek ini. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya itu terdapat tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, di mana di sini ada 3 bagian, bagian persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Nah, tahap persiapan pertama itu adalah persiapan dokumen SMKK, yang terdiri dari RKK pelaksanaan, RKK pengawasan atau RKKMK, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RPMK, program mutu, RKP PPL, dan RMLLP. Nah, setelah semua dokumen ini siap, maka akan dilakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Setelah rapat persiapan, nanti akan dilakukan pemeriksaan bersama atau mutual check. Mutual check di sini yang terdiri dari pemeriksaan gambar kerja, pemeriksaan rencana metode pelaksanaan kerja, pemeriksaan analisis keselamatan konstruksi, pemeriksaan rencana inspeksi dan pengujian. Ini semua dicek. Apabila telah oke, maka akan lanjut ke izin kerja. Tetapi apabila ada yang miss, maka ini akan dilakukan kembali pada tahap persiapan. Nah, setelah mutual check semua dianggap oke, maka dilanjutkan dengan izin kerja. Nah, ketika sudah mendapatkan izin kerja, maka selanjutnya akan dilakukan tahap pelaksanaan konstruksi.
Nah, pada tahap pelaksanaan konstruksi ini tentu saja memiliki tahap pengawasan dan evaluasi. Yang pertama itu ada tahap pelaporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan yang terdiri dari pelaporan harian, mingguan, bulanan, akhir. Selanjutnya juga ada pengawasan dan evaluasi penerapan SMKK oleh pengguna jasa, selanjutnya yaitu penyesuaian dokumen SMKK berdasar perubahan lingkup dan kondisi saat pelaksanaan pekerjaan. Soal pengawasan dan evaluasi kinerja penerapan SMKK bulanan oleh pengguna jasa. Dan yang terakhir ini adalah peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi. Nah, begitulah pada dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan hingga pengawasan pekerjaan konstruksi. Baik. Kemudian berikut daftar pustaka kami dengan sumber-sumber peraturan dan beberapa makalah maupun jurnal dari pabrik kami lampirkan pada daftar pustaka ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.